Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala mursalin wal anbiya wal malaikati wal. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, kita lanjut lagi tentang memahami Al-Qur'an. Merupakan hal yang paling utama yang diperintahkan Allah agar kita menjadi manusia yang mulia. Jadi di sini tentang part yang ketiga, memahami, masih tema dalam memahami Al-Quran. Kemarin kita sudah bahas tentang bagaimana kita harus sungguh-sungguh mempergunakan pendengaran, penglihatan, dan hati agar kita tidak lebih buruk dari binatang. Kemudian kita juga sudah membahas bahwa pada intinya ajaran para rasul dan para nabi adalah sama, yaitu tentang mengesahkan Tuhan, meluruskan akal hati kita kepada Tuhan dan mengikuti apa-apa yang ada di dalam kitab. Jadi kita melaksanakan apa yang Allah perintahkan harus berdasarkan ilmunya, dan tidak boleh ada di antara kita saling berselisih, memecah belah agama, karena itu nanti termasuk dikategorikan Allah sebagai hal yang mempersekutukan. Jadi apabila ada perbedaan, saling menguraikan, menambahkan, melengkapi, tapi jangan sampai ada permusuhan, karena kita selalu berusaha membersihkan benang akal hati kita dari segala macam penyakit-penyakit hati. Jadi di sini kaitannya tidak ada permusuhan. Semua selalu berlandaskan Al-Quran, dan selalu berusaha untuk selalu menyeru Allah, zikir pada Allah dalam setiap hembusan nafas, meningkatkan kesadaran diri kita. Nah, kita lanjut yang selanjutnya. Di Quran surat 19 ayat 97, maka sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasa agar kamu dapat memberi kabar gembira dengan Al-Quran kepada orang-orang yang bertakwa, dan agar kamu memberi peringatan dengannya kepada kaum yang membangkang. Jadi pertama kali hal yang harus kita pelajari ketika kita belajar agama, kita langsung belajar dari ayat-ayat Allah yang ada di dalam Quran. Jangan sampai kita mempelajari kitab-kitab yang lainnya. Kemudian Allah berfirman di Quran surat 44 ayat 58, sesungguhnya kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu supaya mereka mendapat pelajaran. Jadi penting sekali kita untuk mempelajari sesuai dengan bahasa kita, karena tujuan dari Al-Quran ketika kita membaca adalah untuk perenungan, untuk mengetahui yang hak dan yang batil, dan untuk diamalkan sesuai dengan apa yang Allah perintahkan yang ada di dalam Al-Quran. Nah, Allah sekali lagi menegur kita bahwa ini, kitab ini atau Al-Quran adalah pedoman bagi manusia, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang mulia. Jadi pentingnya sekali kita mengacu atau berlandaskan Al-Quran. Maka dari itu salah satu rukun iman adalah percaya pada kitab Allah, semua kitab. Jadi kita percaya di sini maksudnya apa? Meyakini, melaksanakan. Nah, nanti kalau kita sungguh-sungguh, Allah akan memberikan kepada rohani kita ada materi, yaitu iman ke dalam dada kita.
Allah berfirman di Quran surat 4 ayat 79, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu. Nah, di sini kita mohon pada Allah agar ditemukan ulil amri tadi, orang-orang yang diberikan pemahaman terhadap Alkitab. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah atau Al-Quran dan Rasul-Nya jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama. Nah, lebih utama. Jadi tidak ada saling perdebatan merasa lebih benar. Jadi ketika kita tanya, kita minta dasar hujjah. Kenapa pendapatnya misalkan tentang hukum, tentang keterangan suatu ayat seperti apa. Nah, ternyata dikaitkan dengan ayat-ayat yang lain seperti ini. Jadi harus ada dasar atau hujjah. Yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Kemudian nanti kita mengambil yang terbaik di Quran surat 39 ayat 18. Ialah Al-Quran dalam bahasa Arab, tidak ada kebengkokan karena mutlak kebenaran. Jalan yang lurus, tidak ada kebengkokan, supaya mereka bertakwa. Nah, tapi kebanyakan sekarang ini kadang kita menemui banyak daripada ulama yang tidak langsung membacakan dan mengajarkan ayat-ayat Al-Quran, menggunakan referensi hadis untuk menjelaskan Al-Quran. Jadi untuk menjelaskan Al-Quran harus dengan ayat yang lain, dan mohon pada Allah dengan sungguh-sungguh. Nah, maka di sini Allah mengingatkan untuk berpegang teguh menggunakan Al-Quran sebagaimana di Quran surat 5 ayat 48. Dan kami telah turunkan kepadamu Alkitab atau Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkannya, dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran. Jadi Al-Quran ini adalah, atau kitab ini adalah batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain, karena kitab yang mutlak kebenarannya, tidak ada kebengkokan, tidak bisa dikalahkan dengan kitab yang lain atau hadis atau apapun, atau kitab kuning dan sebagainya. Jadi kita harus mengikuti apa yang Allah turunkan dan tidak mengikuti hawa nafsu orang-orang yang meninggalkan kebenaran atau meninggalkan Al-Quran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberiannya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah lah kembali kamu semuanya. Lalu nanti diberitahukannya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan. Jadi pada hakikatnya Allah mengetahui apa yang diperselisihkan. Kalau memang belum dijawab Allah untuk saat ini, maka kita mohon pada Allah agar Allah menambah pengetahuan kepada kita. Mungkin itu dulu. Mohon pada Allah agar diberi kekuatan untuk senang mempelajari Al-Quran, mendiskusikan Al-Quran, tidak menggunakan kitab-kitab lain sebagai referensi, dan meninggalkan Al-Quran. Kalau kita belum dijawab di dalam Al-Quran, kita menunggu. Mohon agar dipertemukan ulil amri, orang-orang yang diberi kekuatan oleh Allah untuk menjelaskan Al-Quran. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.